Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Shalom saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Adapun tema kita hari ini adalah pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku, jika kita melihat keadaan dunia saat ini, kita akan mendapati bahwa dunia tidak dapat memberi kita sebuah kepastian akan hari esok. Semua bisa saja berubah, karena apa yang ada di dalam dunia ini semua dapat digoncangkan, dan hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 26-28. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 12 ayat 26-28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, ayat tadi mengatakan tentang perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Berarti semua bisa saja berubah. Tidak ada jaminan pasti dari dunia ini. Karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah kepada apa dan kepada siapa saudara berpegang erat. Dengan kata lain, apakah yang menjadi andalan saudara dalam hidup ini? Apakah harta benda, kedudukan, kepandaian, popularitas, koneksi, atau apa? Semua itu tidak dapat memberi jaminan pasti saat goncangan itu datang melanda. Dan goncangan demi goncangan akan membuktikan apa yang tinggal tetap pada akhirnya, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Hal ini berarti bahwa hanya di dalam Tuhan kita bisa mendapat jaminan akan pengharapan yang sejati, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hal ini berarti hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup yang penuh dengan pengharapan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari antara orang mati. Nah saudaraku, mari kita lihat apakah sesungguhnya pengharapan itu. Pengharapan dari kata dasar harap. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah keinginan supaya sesuatu terjadi. Jadi pengharapan adalah sesuatu yang belum terjadi, belum nyata terlihat, tetapi yang diharapkan terjadi. Karena belum terjadi, maka setiap orang yang memiliki pengharapan akan menanti dengan tekun dan percaya bahwa suatu saat akan menjadi kenyataan. Dan arti pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 24-25, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita tahu bahwa sebuah perahu atau kapal yang akan berlabuh tentu membutuhkan sauh atau jangkar yang kuat, sehingga perahu atau kapal itu tidak terbawa arus gelombang laut dan menjauh dari daratan.
Ayat tadi juga berkata, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir artinya tirai penyekat atau penutup dinding. Jadi kalau ayat tadi berkata telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, itu berarti tabir ini dapat berfungsi untuk menahan arus gelombang dan menahan kapal agar tidak meninggalkan daratan, karena posisinya telah berlabuh di belakang tabir tersebut. Itu sebabnya pengharapan di dalam Kristus membuat kita tidak mudah goyah oleh arus gelombang dunia ini dan membuat jiwa kita kuat sekalipun dalam keadaan sulit. Selain itu, pengharapan di dalam Tuhan juga sangat erat kaitannya dengan iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 17 ayat 20b, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Mengapa iman digambarkan seperti biji sesawi? Karena iman itu bisa mengalami pertumbuhan seperti yang dikatakan Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Lalu bagaimana cara agar iman itu bisa bertumbuh? Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Hal ini berarti iman bisa mengalami pertumbuhan saat mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan iman sehingga kita tetap kuat dalam situasi apapun karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah saudaraku, pengharapan kita di dalam Tuhan itu terbagi atas pengharapan untuk hidup saat ini dan pengharapan untuk hidup yang akan datang atau hidup kekal. Nah, pengharapan untuk hidup saat ini berbicara tentang pengharapan kita akan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, mengalami pertolongan Tuhan, meraih kesuksesan, mendapat promosi, sembuh dari penyakit, mendapat jalan keluar dari masalah, atau mujizat-mujizat lainnya. Nah, seringkali kita menaruh harapan untuk hal-hal seperti ini. Memang bukan hal yang salah. Namun seringkali manusia menjadi kecewa saat tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Satu hal yang perlu kita pahami, bahwa ada kalanya Tuhan tidak langsung memberikan apa yang kita harapkan, melainkan terkadang Tuhan justru membawa kita ke padang gurun dengan tujuan agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melalui lembah kekelaman agar di sanalah kita bisa mengalami proses berjalan bersama Tuhan, sekalipun dalam kesulitan dan air mata. Kita bisa merasakan kasih-Nya dan kesetiaan-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri dalam menghadapi apapun. Dia yang memberi kita kekuatan untuk bertahan dan terus melangkah dalam badai kehidupan, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya, karena kita telah ditempa dan dibentuk melalui peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan yang penuh dengan tantangan. Namun saudaraku, sebagian orang mungkin menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan karena mereka hanya menaruh pengharapan untuk hidup saat ini, sehingga mereka lupa bahwa ada satu hal yang lebih penting, yaitu pengharapan akan hidup yang akan datang atau kehidupan kekal bersama Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Melalui ayat ini, seharusnya kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Dan setelah kehidupan di dunia ini berakhir, kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga.
Jadi pengharapan kita bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini, tetapi terlebih lagi untuk kehidupan kekal di sorga. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi saudaraku, pengharapan akan hidup yang kekal hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dalam situasi dunia yang penuh dengan goncangan saat ini, marilah kita menjadi orang yang memberitakan kabar baik bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada pengharapan. Setiap perkataan kita hendaknya membangkitkan orang yang lemah agar mereka fokus kepada Kristus Sang Juru Selamat, sekalipun mereka sedang berada dalam kondisi yang buruk. Jadilah seperti cahaya lilin yang sekalipun kecil tetapi sanggup menerangi kegelapan, membawa secercah harapan agar setiap orang bisa datang kepada Tuhan Yesus, sumber pengharapan sejati. Jadilah duta yang membawa kabar baik ini bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua.